Halo semua, selamat datang. Pada video kali ini kita akan membahas Constraint Satisfaction Problem atau CSP, sebuah konsep penting dalam kecerdasan buatan yang masih bagian dari teknik pencarian. Mari kita mulai. Pernahkah Anda mengatur atau melihat jadwal yang rumit? Sebagai contoh, bagaimana mengatur jadwal kuliah agar dosen tidak benturan, mahasiswa tidak benturan, kelas tidak benturan dengan jumlah jam yang tidak banyak. Atau dalam permainan, dalam contoh ini adalah Sudoku, di mana Anda harus mengisi angka yang terdapat aturan. Tidak boleh sama dalam satu barisnya, tidak boleh sama dalam satu kolom, dan tidak boleh sama dalam satu kotak. Serta di masing-masingnya wajib terdapat angka yang lengkap, umumnya dari 1 sampai 9. Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan teori Constraint Satisfaction Problem. Komponen utama dari teori ini adalah variabel yang menyimpan apapun untuk dipasangkan dengan komponen berikutnya, yaitu domain. Dalam memasangkan keduanya, ini terdapat komponen lainnya, yaitu batasan, di mana komponen inilah yang harus dipuaskan oleh algoritma. Algoritma ini berbeda dengan adversarial search, karena algoritma ini tidak peduli dengan urutannya atau keadaan sebelumnya, hanya peduli dengan tujuan dan batasannya. Salah satu algoritma dalam teori ini adalah backtracking search, di mana algoritma ini akan memasangkan variabel dengan domain, sembari memeriksa batasan di setiap langkahnya. Jika melanggar batasan, maka dia akan mundur satu langkah, maka dari itu disebut dengan backtracking. Mari kita coba dengan kasus Sudoku 4x4 sederhana. Dalam kasus Sudoku 4x4 hanya menggunakan angka 1 sampai 4. Maka angka ini disebut dengan domain dalam teori CSP. Variabel dalam kasus Sudoku ini adalah masing-masing kotak yang akan diisi. Batasan dari kasus ini adalah tidak boleh sama pada angka yang sama pada barisnya. Tidak boleh ada angka yang sama pada kolomnya. Dan tidak boleh ada angka yang sama pada kotaknya. Mari kita jalankan algoritmanya. Kita mulai dengan permainan Sudoku seperti ini. Jadi ada beberapa kotak yang harus diisi. Pertama, kita akan mencari variabel yang kosong atau yang akan diisi. Dalam hal ini kita sebut kotak atau variabel tersebut dengan angka 11. Karena dalam array indeks kotak ini adalah pada posisi indeks ke-1 dan 1. Pertama-tama kita pasangkan dengan domain, yaitu dengan angka 1. Dilanjutkan dengan memeriksa batasannya, yaitu barisnya. Nah, dalam posisi ini batasannya dilanggar karena terdapat angka 1 yang lain pada baris tersebut. Jika sudah dilanggar, maka algoritma akan mundur kembali ke domainnya dan menggantinya dengan angka selanjutnya, yaitu angka 2. Lalu kembali memeriksa batasannya, di mana pada barisnya tidak dilanggar karena tidak ada angka 2 pada barisnya. Dilanjutkan dengan batasan kolomnya. Pada kolom ternyata terdapat angka 2 sehingga ini sudah melanggar batasannya. Maka algoritma akan mundur lagi dan mengganti domain dengan angka 3. Algoritma langsung memeriksa batasan di mana pada barisnya sudah melanggar. Balik lagi ke domain diganti dengan angka 4. Di sini semua batasan diperiksa dan hasilnya tidak ada yang dilanggar sehingga angka ini dimasukkan ke dalam kotak. Jadi backtracking sudah mendapatkan jawabannya di sini. Dilanjutkan seterusnya hingga semua variabel terpenuhi. Nah, pada di sini posisi ini pada kotak 1-2 dengan digabungkan dengan domain 2, maka didapatkan semua batasan tidak dilanggar. Dilanjutkan lagi dengan kotak berikutnya, yaitu kotak 3-2 di sini ya, dengan domain 2. Nah, di sini didapat juga batasannya tidak dilanggar dan begitu seterusnya. Dicoba hingga semua proses dilewati. Dan semua kotak terisi. Jadi begitulah ya proses dari algoritma backtracking. Jadi itu dia penjelasan singkat tentang teori Constraint Satisfaction Problem dalam kecerdasan buatan.
Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda memahami konsep ini dengan lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.